Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, selamat bergabung kembali. Marilah kita menyiapkan diri, menyiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah inovatif dan inspiratif. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita menerima berita gereja Sabtu tanggal 4 Juli 2020. Ibadah online GKJ Karangdowo Sabtu 4 Juli 2020. Berita yang pertama, atestasi masuk. GKJ Karangdowo telah menerima warga pindahan dari GKJ Tawangsari atas diri Saudara Rivaldo Krishna Briantono, alamat Desa Lorok, Kecamatan Tawangsari, Sukoharjo. Sekarang beralamat di Banaran Bugeran Karangdowo atau Blok 1. Berita kedua, atestasi keluar, telah pindah keluargaan dari anggota warga jemaat GKJ Karangdowo, yaitu Ibu Suparti, alamat Wonorejo Mbulusan, pindah menjadi warga jemaat Gereja Getsemani Mbulusan. Berita gereja ketiga, laporan keuangan. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa keadaan keuangan gereja sampai akhir bulan Mei tahun 2020 adalah sebagai berikut. Saldo bulan Mei 39.121.622 rupiah. Pemasukan bulan Juni 31.932.788 rupiah. Pengeluaran bulan Juni 27.114.558 rupiah. Saldo akhir bulan Juni 43.939.852 rupiah. Berita gereja keempat, persembahan istimewa. Persembahan istimewa bulan Juni tahun 2020. 1. Dari Bapak Ibu warga Pepantan Karangtalun, uang sebanyak Rp3.080.000, 600.000 untuk diakonia, 500.000 untuk sekolah minggu Karangtalun, 1.980.000 untuk PG Karangtalun. 2. Dari Bapak Ibu warga Blok 5 sejumlah 8 juta rupiah, 7.300.000 untuk PG Tambak, 200.000 untuk sekolah minggu Tambak, 400.000 untuk kas kelompok Tambak, 100.000 untuk koster Tambak. 3. Salah satu warga Blok 4 sejumlah 950.000 untuk PG Ngolodono. Berita gereja kelima, sikap gereja dalam situasi dan kondisi pandemi saat ini. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa sikap gereja dalam masa pandemi saat ini adalah 1.
ibadah masih diselenggarakan secara online di rumah masing-masing. 2. Mempersiapkan diri memasuki masa new normal dengan menyediakan alat pengukur suhu sejumlah 4 buah masing-masing, gereja 1 buah. 3. Diharapkan untuk setiap gereja bisa mempergunakan gedung gereja jika dimungkinkan sebagai ruang doa dengan tujuan dan harapan tetap terselenggaranya perawatan gedung gereja. 4. Penyelenggaraan ibadah pernikahan dilayankan dalam standar protokoler kesehatan COVID-19. 5. Pelayanan kedukaan diselenggarakan dengan menerapkan standar protokoler COVID-19. Sedangkan untuk biston penghiburan dilayani bagi keluarga yang berduka ditambah majelis tempat atau saat ini belum boleh mengadakan acara dengan pengumpulan massa. Berita gereja ke-6, nomor rekening GKJ Karangdowo. Diberitahukan bahwa bagi warga jemaat yang akan memberikan persembahan bisa melalui rekening BRI atas nama GKJ Karangdowo, nomor rekening 3892 0102 4910 534. Demikian berita gereja Sabtu 4 Juli 2020. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari saya undang Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah pada sore hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, kita mau sambut kehadiran Allah dalam ibadah. Yesaya 40 ayat 31 menuliskan, tetapi orang-orang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Marilah kita masuki ibadah ini, dan untuk mendapatkannya, mari masing-masing dari kita untuk bersaat hening sejenak. Mari kita angkat satu pujian dari NKB 167, Tuhan Yesus sahabatku. Thank you.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah ini kita mengakui bahwa pertolongan kepada kita datang dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Beserta saudara juga. Di dalam minggu ini kita akan menghayati karya Allah di dalam Kristus yang penuh kelembutan dengan janji memberi kelegaan dalam hidup. Sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 3-5, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Mari kita angkat kembali satu pujian dari NKB 89. Ku tahu mukalisku hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Allahku, Sang Juru Selamat yang hidup, penolongku, sungguh kami bersyukur Allah senantiasa bersama dengan kami, menuntun dan memampukan kami. Ya Allah kami, di syukur kami ini
di saat kami beribadah, kami pun juga merendahkan hati kami, menyiapkan hidup kami untuk menyambut sabda Allah. Kami memohon Allah berkenan bersabda, dan kami juga memohon Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kami, karena kami sadar kami penuh dengan kelemahan, keterbatasan, dan ketidakmampuan. Seringkali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ya Tuhan Allah kami, di ibadah ini kami mengakui kami membutuhkan pertolongan penyertaan Tuhan, dan kami mau hidup melekat di dalam cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, bersabdalah kepada kami semua, karena kami umat-Mu siap untuk menyambutnya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19, dan kita lanjutkan ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Bersama-sama akan kita hayati. Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Dengan apakah akan keumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Allah. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. 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 Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera Kristus senantiasa ada dalam hidup kita, dan kita senantiasa dilimpahi berkat kesehatan dan kebahagiaan. Ketika saya membaca Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19, yang muncul dalam perenungan saya adalah, apa toh maunya orang-orang itu? Ketika mereka mengharapkan kedatangan seorang penolong, dan yang datang menolong itu diperlihatkan dengan jelas di sini adalah seorang yang tidak makan dan tidak minum. Tapi apa yang dikatakan oleh mereka? Mereka malah
mengatakan kerasukan setan. Lalu kemudian datang lagi juga seorang penolong. Dan dikatakan di sini anak manusia itu makan dan minum. Dan apa yang dikatakan oleh mereka? Mereka pun juga mengatakan, ini pelahap, ini peminum. Jadi apa toh maunya mereka? Mungkin kita juga pernah mengalami hal seperti ini. Mungkin di pekerjaan, mungkin di rumah, atau juga di kehidupan kita di masyarakat. Kita mungkin sudah merasa melakukan banyak hal, menurut kita kebaikan-kebaikan, tetapi orang juga masih menolak dan mempertanyakan, apa toh maunya? Dalam permenungan saya, ayat 16-19 itu mengajak kita sebagai umat Allah untuk memiliki kepekaan. Allah itu sudah hadir dan selalu hadir bersama-sama dengan kita, sudah memberikan berkat dan selalu memberikan berkat bersama-sama dengan kita. Tetapi seringkali kita manusia yang ini tadi banyak maunya. Sehingga akhirnya kehadiran Allah, pertolongan Allah, penyertaan Allah kemudian tidak kita rasakan. Karena apa? Karena kita banyak maunya, banyak tuntutannya. Ayat 16, ayat 17 bisa kita hayati, kita cermati. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Jadi mereka diajak, mereka dipanggil, sudah ada suara seruling. Bisa kita maknai ini, mereka diajak berpesta, mereka diajak berbahagia bersama dalam tarian-tarian, tapi mereka tidak mengikutinya. Jadi ini yang mau saya katakan tadi, apa tolak maunya, apa toh yang diminta? Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Ketika mereka diajak untuk mereka juga bisa berada dalam sebuah perenungan, bersama-sama mereka juga diajak untuk bisa merasakan penderitaan, mereka pun juga tidak mau. Jadi ini kita diingatkan untuk memiliki kepekaan bahwa sebenarnya Allah itu sudah mengajak kita. Dan Injil Matius ini juga mengingatkan kepada kita, ajakan Allah adalah ajakan yang menurut saya ajakan yang begitu melegakan dan juga begitu menghidupi kita. Ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi ini ajakan Tuhan, panggilan Tuhan, kita diajak untuk menikmati kelegaan, kita diajak untuk kita juga terlepas dari beban berat kita. Kita mau tidak? Kalau kita mau ikut menari, kalau kita mau ikut bersama dalam sebuah penderitaan yang Tuhan ajarkan kepada kita, ayat 29. Kita juga harus bersedia mengikuti ajakan ini. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau kita mau menerima ajakan Tuhan, jadi kita harus menerima yang dipasang. Ini kalau Bapak Ibu melihat para petani membajak sawah menggunakan kerbau, kita bisa melihat di badan kerbau itu akan diberi pasangan, yang dengan pasangan itu kerbau ini akan bisa dikendalikan. Jadi sebenarnya ini
melambangkan simbol ketaatan dan juga melambangkan sebuah upaya usaha untuk kita bersedia bekerja gigih di dalam kita berpelayanan. Jadi ini simbol kerja, simbol ketaatan, kuk ini. Sebagaimana kerbo yang dipasangi alat untuk bisa digunakan membajak sawah, berarti kerbo itu diajak untuk bekerja, membajak sawah, menyiapkan lahan agar kemudian bisa ditanami tanaman. Begitu pula dengan diri kita. Allah mengajak kita untuk mendapatkan kelegaan, dapat lepas dari beban-beban berat kita, dan kita harus bersedia menerima kuk. Yang artinya kita juga harus bersedia menghidupi cinta kasih Tuhan yang telah diperlihatkan oleh kita. Kuk yang dipasang Tuhan tidak membebani kita. Karena Tuhan kita adalah Allah yang lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kita bisa melihat sebuah situasi yang ironi. Orang menginginkan hadirnya penolong, sudah dihadirkan penolong, mereka kebingungan, mereka menolak. Karena apa? Karena sering kali kita banyak maunya, banyak tuntutannya, sehingga akhirnya apa yang telah dikaruniakan, apa yang telah dihadirkan Tuhan bersama-sama dengan kita, ini hilang. Kita bisa melihat juga ayat ini mengingatkan betapa berbahagianya karena pesan-pesan indah ini ternyata disampaikan kepada orang-orang kecil. Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Kata kecil di sini ini menunjukkan keadaan situasi orang-orang dalam usia yang memang masih muda, tetapi juga menunjukkan situasi orang-orang yang tidak terpelajar. Jadi malah orang-orang yang tidak terpelajar, orang-orang yang kita anggap mungkin bodoh, orang-orang yang kita anggap mungkin kecil, golongan miskin, wong alit, ternyata mereka yang bisa melihat pernyataan Tuhan ini. Jadi ini mengingatkan kepada kita, ketika kita mendudukkan diri sebagai orang yang bisa, merasa bisa, rumongso bisa, ini yang terjadi. Kita akan kesulitan merasakan, melihat Allah yang hadir mengajak menolong kita. Allah yang telah memberkati kita, Allah yang telah menyertai kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ajakan yang begitu indah. Sebagai manusia tentu kita merasakan beban berat dalam hidup ini. Tekanan-tekanan. Apalagi di situasi pandemi yang sampai saat ini pun juga belum dapat diketahui sampai kapan selesainya. Ada ajakan-ajakan baru dari pemerintah, dari instansi-instansi terkait untuk kita menghidupi gaya hidup yang baru agar kita bisa memberikan sumbang saran kita, partisipasi kita menghentikan penularan penyebaran COVID ini. Sehingga akhirnya sampai minggu ini kita masih beribadah online sebagai sebuah bentuk dukungan kita agar penyebaran COVID ini dapat segera selesai. Ajakan-ajakan yang menurut saya itu juga perlu kita cermati, kita perlu memiliki kepekaan agar kita bisa menempatkan diri kita dan kita bisa menghadirkan diri kita menghidupi
cinta kasih Tuhan. Kita diajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kita hidup di dalam karya Kristus yang sungguh-sungguh membawa kelegaan bagi kita. Mari kita masuk dalam permenungan pribadi-pribadi. Berbahagialah kita ketika kita adalah orang-orang kecil, orang-orang yang tidak terpelajar, orang-orang yang diberi kesempatan, diberi waktu, dan bahkan Tuhan secara jelas juga mengajak setiap orang yang berbeban berat datang. Mari kita datang dan kita juga bersedia menerima itu. Artinya kita juga berada dalam sebuah proses untuk kita juga dalam ketaatan. Memperlihatkan kerja keras kita dalam kita menghidupi cinta kasih ini. Dan kita tidak perlu untuk rendah diri, minder. Karena sekali lagi karya Kristus sungguh-sungguh membawa kelegaan. Allah juga meminta respon partisipasi kita. Mari kita merenung dalam hidup kita. Bersediakah kita menerima kelegaan dari Tuhan? Jika kita bersedia, mari kita menerima yang diberikan Tuhan kepada kita. Menghidupi cinta kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat hening bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saat hening cukup. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan umat di segala abad dan tempat. Marilah kita perbarui iman percaya kita dengan mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, sabda yang telah kami terima. Mampukan kami memiliki kepekaan, mendengarkan situasi di kehidupan kami, di lingkungan kami, sehingga kami mampu menghadirkan cinta kasih Tuhan. Kami tidak jatuh dalam hidup yang egois, yang hanya mementingkan diri kami sendiri. Tapi kami mampu membuka mata hati kami, batin kami, untuk kami melihat situasi-situasi yang tengah dihadapi di sekitar kami. Dan kami dimampukan untuk berpartisipasi, memberikan, menghadirkan kelegaan-kelegaan yang menumbuhkan pengharapan di kehidupan kami. Tuhan Allah kami, sungguh kami bersyukur karena kami menyembah Allah yang telah memberikan karya, yang memberikan kelegaan di hidup kami. Tuhan mampukan kami, Tuhan mampukan umat-Mu di tempat ini. Tuhan berkati Bapak Ibu majelis beserta keluarga. Tuhan berkati satu persatu setiap rumah tangga, setiap keluarga di tempat ini. Tuhan berkati para orang tua, para bapak, para ibu, para simbah, para pensiunan, dan juga anak-anak kepunyaan Tuhan. Tuhan berkati kiranya mereka semua terdidik di dalam cinta kasih Tuhan, dan kelak mereka akan menjadi generasi yang menghidupi cinta kasih Tuhan, yang saat ini mereka tengah mencari sekolahan,
dan mungkin sudah mendapatkan sekolahan, juga kami mohonkan berkat Tuhan. Yang sedang mencari jodoh, mencari pekerjaan, dan bahkan juga kami semua di dalam pergumulan-pergumulan hidup kami, setiap rumah tangga, setiap keluarga yang juga merindukan hadirnya momongan, juga kami mohonkan berkat penyertaan Tuhan. Dalam pemulihan-pemulihan kesehatan, juga kami mohon berkat Tuhan, kiranya kami semua satu persatu, di dalam kami juga memperhatikan kesehatan kami, Tuhan berkati, Tuhan mampukan, terlebih lagi di saat seperti ini, diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, dan bahkan kami juga tahu bahwa banyak instansi terkait bangsa-bangsa yang berupaya dengan sangat serius dan sungguh-sungguh untuk dapat menghasilkan vaksin yang akan memampukan kami semua menghadapi virus corona ini. Tuhan berkati mereka semua, instansi-instansi terkait bangsa-bangsa yang ada, yang berjuang bersama-sama di dalam menghasilkan vaksin. Tuhan berkati. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, pemimpin negeri kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan seluruh jajaran kabinet pemerintahan yang ada, bahkan hingga sampai di tingkat desa, para RT, Tuhan berkati. Tuhan peliharalah kehidupan kami di saat seperti ini, di dalam kami juga menjalani hal-hal baru untuk kami ikut berpartisipasi menghentikan penyebaran virus dan juga mengurangi dampak dari adanya virus ini. Tuhan mampukan kami semua. Tuhan berkati kami satu persatu. Begitu pula dengan hal-hal yang juga harus kami terapkan di kehidupan bergereja kami. Di dalam kami juga saling memelihara satu dengan yang lainnya. Kiranya kami dimampukan untuk saling mendoakan, saling mendukung dan menyemangati. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus Allah Bapa kami. Inilah doa, syukur, syafaat kami. Tuhan kiranya mengampuni dosa dan salah kami. Jadilah kehendak Tuhan di kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami juga naikkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Sebelum kita mengaturkan persembahan, kita akan membacakan ayat penghantar. Saudara-saudara, sesungguhnya kita ada sampai saat ini adalah karena kasih setia Tuhan. Itulah sebabnya kita pantas untuk menyatakan syukur kita kepadanya. Roma 11 ayat 37 menuliskan demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 302.
kami mohon untuk berdiri. Mari kita haturkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa kami hantarkan. Kami bersyukur kepadamu Bapa atas perlindunganmu, penyertaan-Mu dan kasih-Mu yang mengalir terus-menerus. Sungguh kami bersyukur atas kesehatan dan berkat-Mu yang tak terhenti Tuhan, dan kiranya Tuhan selalu memberkati kami dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, pada kesempatan ini kami bersyukur diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Sebagai ucapan syukur kami, walau tidak sebanding dengan berkat-Mu. Bapa, sucikan dan terimalah persembahan kami ini. Bapa, kami juga ajari untuk mempersembahkan tubuh kami dalam melayani-Mu. Bapa, kami menyerahkan saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau beri kebijaksanaan, sehingga persembahan ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, dalam kami mempersembahkan ada dosa, kiranya Engkau ampuni. Bapa, sebentar lagi kami akan undur dari ibadah ini, kiranya Engkau berkati kami. Engkau selalu melindungi kami dalam hidup kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kehidupan kami sehingga membuat hidup kami damai dan sejahtera. Ampuni kami bila ada dosa dalam kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, kita mau akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau angkat kembali satu pujian dari PKJ 277. Sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai hasil, aku serupa kau yang mengaman dan jalan yang kemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah perutusan dan berkat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menawarkan dan menyediakan kelembutan dan rendah hati kepada setiap orang yang sedang letih lesu dan beban berat. Marilah kita umatnya bersedia mendekat, menerima dan belajar padanya. Mari kita juga bersedia menerima, mengenakan kuk yang Tuhan pasang di kehidupan kita. Kiranya kita senantiasa berada dalam proses pembentukan supaya kita selalu dapat meniru Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.